Buffett dari Omaha, Nebraska. Jika Anda menanamkan $10.000 pada tahun 1965 ke perusahaannya, Berkshire Hathaway, Anda akan memiliki $1 juta hari ini. Warren adalah salah satu bab dalam buku saya tahun 1972, Super Money, jadi saya sudah lama mengenalnya. Ia mempelajari keahliannya dengan Ben Graham, dekan analisis sekuritas asli di Universitas Columbia. Saya rasa Warren belum pernah muncul di televisi sampai wawancara ini, dan ia tentu saja tidak pernah mencari publisitas, tetapi baru-baru ini ia mendapatkan banyak publisitas ketika ia muncul sebagai tokoh kunci dalam pengambilalihan ABC oleh Capital Cities. Warren akan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan baru tersebut, dan kekayaan bersihnya sendiri sekarang jauh melebihi $500 juta. Tetapi ketika saya berbicara dengannya musim gugur lalu di kantornya di Omaha, ia secara khas membuat gaya investasinya tampak sangat sederhana. Aturan pertama dalam investasi adalah jangan rugi. Dan aturan investasi kedua adalah jangan lupakan aturan pertama dan hanya itu saja aturan yang ada. Maksud saya, jika Anda membeli sesuatu dengan harga jauh di bawah nilainya dan Anda membeli sekelompok barang, pada dasarnya Anda tidak akan rugi. Warren, apa yang Anda anggap sebagai kualitas terpenting bagi seorang manajer investasi? Kualitas temperamental, bukan kualitas intelektual. Anda tidak perlu banyak IQ dalam bisnis ini. Maksud saya, Anda harus memiliki IQ yang cukup untuk bisa sukses. Namun, Anda tidak harus bisa bermain catur 3 dimensi atau berada di liga teratas dalam hal permainan bridge atau semacamnya. Anda membutuhkan kepribadian yang stabil. Anda membutuhkan temperamen yang tidak memperoleh kesenangan besar dari berada di tengah orang banyak atau melawan orang banyak karena ini bukanlah bisnis tempat Anda melakukan jajak pendapat. Ini adalah bisnis tempat Anda berpikir. Dan Ben Graham akan berkata bahwa Anda tidak benar atau salah karena 1000 orang setuju dengan Anda. Dan Anda tidak benar atau salah karena 1000 orang tidak setuju dengan Anda. Anda benar karena fakta dan alasan Anda benar. Warren, apa yang Anda lakukan yang berbeda dari 90% manajer investasi yang ada di pasar? Tentu saja, sebagian besar investor profesional berfokus pada apa yang kemungkinan akan terjadi pada saham dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Dan mereka memiliki berbagai macam metode yang rumit untuk mendekati hal itu. Namun, mereka tidak benar-benar menganggap diri mereka memiliki sebagian dari suatu bisnis. Ujian sebenarnya untuk menentukan apakah Anda berinvestasi dari sudut pandang nilai atau tidak adalah apakah Anda peduli apakah pasar saham buka besok. Jika Anda melakukan investasi yang bagus dalam suatu sekuritas, Anda tidak akan terganggu jika mereka menutup pasar saham selama 5 tahun. Yang diberitahukan oleh ticker kepada saya hanyalah harga. Dan saya dapat melihat harga sesekali untuk melihat apakah harganya sangat murah atau sangat mahal. Namun, harga tidak memberitahu saya apapun tentang suatu bisnis. Tokoh-tokoh bisnis sendiri memberitahu saya sesuatu tentang suatu bisnis, tetapi harga saham tidak memberitahu saya apapun tentang suatu bisnis. Saya lebih suka menilai saham atau bisnis terlebih dahulu dan bahkan tidak mengetahui harganya, sehingga saya tidak terpengaruh oleh harga dalam menetapkan penilaian saya dan kemudian melihat harganya nanti untuk melihat apakah harganya jauh dari nilai saya. Jadi Buffett memilih untuk tinggal di dunia ini, Omaha, Nebraska, tempat jagung tumbuh hanya beberapa menit dari pusat kota. Sekarang, Omaha adalah kota yang bagus, tetapi tidak ada yang mengklaim bahwa itu adalah pusat keuangan dunia. Di sini, satu-satunya kawanan yang bergemuruh sebenarnya berada di atas 4 kaki. Tidakkah Anda merasa Omaha sedikit keluar jalur untuk dunia investasi? Percaya atau tidak, kami menerima surat di sini dan kami menerima majalah dan kami memperoleh semua fakta yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Dan tidak seperti Wall Street, Anda akan melihat kami tidak memiliki 50 orang yang datang dan berbisik di telinga kami bahwa kami harus melakukan ini atau itu sore ini. Anda menghargai kurangnya rangsangan di sini? Saya suka kurangnya rangsangan, kita punya fakta, bukan rangsangan di sini. Itu benar. Bagaimana Anda bisa menjauh dari Wall Street? Nah, jika saya di Wall Street, saya mungkin akan jauh lebih miskin karena Anda terlalu terstimulasi di Wall Street dan Anda mendengar banyak hal dan Anda mungkin memperpendek fokus Anda dan fokus yang pendek tidak kondusif untuk keuntungan jangka panjang. Dan di sini saya hanya bisa fokus pada nilai bisnis. Dan saya tidak perlu berada di Washington untuk mengetahui nilai surat kabar Washington Post. Dan saya tidak perlu berada di New York untuk mengetahui nilai perusahaan lain. Itu hanya proses intelektual. Dan semakin sedikit statis dalam proses intelektual itu, semakin baik bagi Anda. Apa proses intelektual itu? Proses intelektual adalah mendefinisikan level Anda, mendefinisikan area kompetensi Anda dalam menilai bisnis, lalu dalam area kompetensi tersebut, menemukan apapun yang laku dengan harga termurah dalam kaitannya dengan nilai.
Ada banyak hal yang tidak bisa saya nilai, tetapi ada beberapa hal yang bisa saya nilai. Pernahkah Anda membeli perusahaan teknologi? Tidak, saya belum pernah melakukannya selama 30 tahun berinvestasi. Tidak satu pun, saya tidak mengerti satu pun. Jadi, Anda tidak pernah memiliki, misalnya, IBM. Tidak pernah memiliki IBM, perusahaan yang luar biasa. Maksud saya, perusahaan yang sensasional, tetapi saya tidak mengenal IBM. Jadi, revolusi teknologi sedang berlangsung, dan Anda tidak akan menjadi peserta. Anda tidak perlu tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak punya uang di setiap permainan. Maksud saya tidak tahu apa yang akan dilakukan biji kakao. Saya tidak tahu. Ada banyak hal yang tidak saya ketahui, dan itu mungkin terlalu buruk. Tetapi, mengapa saya harus tahu semua tentang mereka? Saya belum bekerja keras untuk itu. Dalam bisnis sekuritas, Anda benar-benar setiap hari ditawarkan kepada Anda oleh ribuan perusahaan besar Amerika dengan harga yang berubah setiap hari, dan Anda tidak perlu membuat keputusan apapun. Anda harus memastikan tidak ada yang dipaksakan kepada Anda. Jadi, tidak ada yang disebut strike dalam bisnis ini. Pelempar bola hanya berdiri di sana dan melempar bola ke arah Anda. Jika Anda bermain bisbol sungguhan dan bola berada di antara lutut dan bahu, Anda harus mengayun atau Anda akan mendapatkan strike. Jika Anda mendapatkan terlalu banyak strike, Anda akan keluar. Dalam bisnis sekuritas, Anda duduk di sana dan mereka melempar US Steel dengan harga 25 dan General Motors dengan harga 68. Dan Anda tidak perlu mengayun ke salah satu dari mereka. Itu mungkin lemparan yang bagus untuk diayun. Tetapi jika Anda tidak cukup tahu, Anda tidak perlu mengayun. Anda dapat duduk di sana dan menonton ribuan lemparan dan akhirnya Anda mendapatkan satu yang tepat di tempat yang Anda inginkan, sesuatu yang Anda pahami, lalu Anda mengayun. Dan Jadi Anda mungkin tidak akan melakukan swing selama 6 bulan. Anda mungkin tidak akan melakukan swing selama 2 tahun. Bukankah itu membosankan? Itu akan membuat kebanyakan orang bosan. Dan tentu saja kebosanan adalah masalah bagi kebanyakan manajer keuangan profesional. Jika mereka mencoba untuk tidak ikut bermain selama 1 atau 2 inning, mereka tidak hanya menjadi agak gelisah, tetapi klien mereka mulai berteriak-teriak dan berteriak-teriak untuk melakukan swing, Anda tahu, dari tribun. Dan itu sangat sulit dilakukan orang. Warren, pendekatan Anda tampak sangat sederhana. Mengapa tidak semua orang melakukannya? Ya, saya pikir sebagian karena sangat sederhana sehingga para akademisi misalnya berfokus pada semua jenis variabel. Sebagian karena yang Anda maksud dengan akademisi adalah profesor. Ya, datanya ada di sekolah bisnis. Tentu, dan datanya ada di sana. Jadi mereka berfokus pada apakah jika Anda membeli saham pada hari Selasa dan menjualnya pada hari Jumat, Anda akan lebih baik, atau jika Anda membelinya pada tahun pemilihan dan menjualnya di tahun-tahun lainnya, Anda akan lebih baik, atau jika Anda membeli perusahaan kecil. Ada banyak variabel ini karena datanya ada di sana. Dan mereka telah belajar cara memanipulasi data. Dan seperti yang dikatakan seorang teman saya kepada seorang pria dengan palu, semuanya tampak seperti paku. Dan begitu Anda memiliki keterampilan ini, Anda hanya ingin sekali memanfaatkannya dengan cara tertentu. Tetapi itu tidak penting. Jika saya diminta untuk berpartisipasi dalam peluang bisnis, apakah akan ada bedanya bagi saya apakah saya membelinya pada hari Selasa atau Sabtu atau tahun pemilihan atau semacamnya? Itu bukanlah hal yang dipikirkan seorang pebisnis saat membeli bisnis. Jadi, mengapa memikirkannya saat membeli saham? Karena saham hanyalah bagian dari bisnis. Kamu pikir kucing tidur seharian?